Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Igni Itikat selaku dosen manajemen pemasaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Ardiansyah. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan produk dari HP Oppo dan Nokia. Di sini saya akan menjelaskan dari produk Nokia. Tahu sendiri produk Nokia jarang diminati seorang. Nokia berasal dari nama sebuah komunitas yang tinggi di Sungai Emakosis di negara Finlandia Selatan. Sejarah Nokia ini ditemukan oleh Friedrich Ittestam untuk perusahaan mesin penggiling bubut kayu pada tahun 1865. Kemudian dikembangkan menjadi mesin bubut kayu dan pembuat kertas pada tahun 1920 dan merupakan sebuah pabrik pembuat kertas tertemukan di Eropa tahun 1950. Masa depan pertumbuhan beberapa sektor ini, bubut kayu dan kertas akan terbatas dan sebagai ganti dibangun sebuah divisi elektronik di pabrik kabel Helsinki. Di sini sudah mulai menjuru ke seluruh. Selama 15 tahun Nokia Elektronik mengalami masa percobaan dari beragam kesalahan. Akan tetapi dari semua kesalahan dan percobaan itu secara bertahap justru terbangunnya keterampilan substansial dari sekumpulan ahli yang terbakat. Tahun 1970-an Nokia dan pabrik pembuatan televisi Salura bergabung untuk mengembangkan telepon genggam, telepon seluler, dan tahun 1980-an seluruh Salura terintegrasi menjadi Nokia. Pada saat yang sama Nokia memperoleh operasi jaringan telepon dari perusahaan telekomunikasi pemerintahan Televa. Namun tidak semua usaha yang dilakukan Nokia menjadi produsen telepon seluler terkemukan di dunia berjalan sukses tahun 1080-an. Perusahaan ini membeli pabrik televisi Jerman Shell tetapi terpaksa meninggalkan karena tidak berjalan dengan mulus. Marketing mix. Seorang ahli bernama Buzali Arma menafsirkan marketing mix merupakan sebuah bentuk strategi dalam mengomunikasi sebagai macam kegiatan marketing agar tercipta sebuah kombinasi maksimal sehingga akan muncul hasil yang paling memuaskan. Marketing mix atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan bauran pemasaran menjadi formasi model dasar sebuah bisnis. Istilah ini dikenal pertama kali oleh seorang profesional marketing Harvard pada tahun 1988, Neil Borden, yang terinspirasi dari jurnal koleganya Profes James Culpion. Jadi maksudnya marketing mix dapat didefinisikan sebagai suatu strategi pemasaran yang akan menggabungkan beberapa elemen di dalam secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Produk
Produk Nokia adalah brand telepon seluler populer di Indonesia dan sekaligus menjadi pemimpin market Holden, produsen ponsel di Indonesia. Nokia yang sangat hadir ini di Indonesia sejak tahun 1996. Ini memiliki kategori produk yang sangat beragam. Dengan demikian konsumen dimanjakan dengan berbagai pilihan mulai dari kategori basic, expression, smart, classic, fashion, premium, kombinasi untuk hingga musik and entertainment, support, dan making. Beragam produk Nokia dengan segmen Nokia yang berbeda-beda membutuhkan strategi pemasaran yang berbeda pula. Nokia mempunyai strategi yang terbukti ampuh menjalin pelanggan. Sebagai contohnya, untuk segmen fashion, Nokia bekerja sama dengan stasiun musik ternama MTV, meluncurkan beragam kuis dan program hiburan. Bekerja sama dengan perbankan semisal Citibank, yakni program EASIPAS. Harga. Nokia memiliki wilayah pasar yang luas. Wilayah pasar Nokia ini dibagi atas 5 wilayah besar, yaitu Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, Asia Pasifik, Amerika, Amerika Latin, dan Cina, Hong Kong, dan Taiwan, dan lain-lain. Wilayah Nokia ini di timur dengan meliputi Afghanistan, Bahrain, Iran, Irak, dan Israel, Yunania, dan lain-lain. Flash. Tempat dalam marketing mix disebut sebagai saluran distribusi. Saluran dinamakan produk tersebut sampai ke konsumen. Nokia bisa dijumpai berbagai toko ponsel atau konten di hampir seluruh wilayah yang disebut di atas. Promotion. Nokia ini dipastikan segera kembali ke jagat ponsel dengan sistem operasi Android. Kembalinya Nokia ini sepertinya akan ditunjukkan promosi iklan yang besar-besar. Seperti diketahui, Nokia tidak berasal langsung dalam pembuatan ponsel kali ini, melainkan menyerahkannya pada perusahaan pihak ketiga bernama HMD Global. Nah, HMD yang juga bermarkas di Finlandia ini baru saja menyewa perusahaan iklan independen terbesar di Inggris, Modair. Modair dipercaya untuk menangani promosi ponsel Nokia. Mendatangkan strategi iklan yang tepat diharapkan membuat Nokia kembali berbicara di jagat ponsel setelah cukup lama tenggelam. Jadi kesimpulan, Nokia adalah brand telepon seluler terpopuler di Indonesia dan sekaligus menjadi pemimpin market holder produsen ponsel ini di Indonesia. Nokia yang hadir di Indonesia sejak tahun 1996 ini memiliki kategori produk yang sangat beragam. Dengan demikian konsumen dimanjakan dengan berbagai pilihan, mulai dari kategori basic, smart, klasik, fashion, premium, dan lain-lain, hingga musik. Saran seharusnya Nokia bergabung dengan Android agar produk Nokia dapat meningkat lagi di pasaran, sehingga perusahaan Nokia dapat berjaya kembali. Selain itu, Nokia harus mengeluarkan produk-produk terbaru yang dapat membuat konsumen tertarik lagi untuk membelinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdullah akan menjelaskan produk yang terlaris dari produk HP Oppo. Sejarah HP Oppo Indonesia. Walaupun berdiri sejak 2004, Oppo baru masuki pasar Indonesia pada tahun 2013. Profil perusahaan Oppo Indonesia pun mempunyai versi tersendiri dengan kiprah yang tidak akan kalah menarik. Sejarah HP Oppo Indonesia adalah sebagai berikut. 1. HP Oppo masuk Indonesia tahun 2013. Pada bulan April 2013, Oppo mempunyai penetrasi ke pasar Indonesia dengan memperkenalkan Oppo Find 5. Sebelum adanya Oppo 5G, produk Cina di Indonesia cenderung negatif. Produk pabrikan Cina dikenal sebagai produk murah dengan kualitas relatif di bawah ekspektasi dan kurang awet. 2. HP Oppo bukan brand murahan. Sejarah pertama kali masuk ke Indonesia, HP Oppo sudah mengusung smartphone flagship dengan prosesor terbaik di masanya. Upaya ini rupanya membuahkan hasil. Oppo berhasil menjadi produsen smartphone Tiongkok terlaris kedua di Indonesia. Setelah sukses dengan Find 5, HP Oppo kemudian merilis seri baru bertajuk Find Y. Walaupun harganya di bawah Find 5, namun Oppo Find Y tetap termasuk mahal dibandingkan produk smartphone lainnya. Oppo percaya diri dengan kemampuannya memproduksi dan memasarkan smartphone flagship di saat produsen lain berlomba-lomba memproduksi ponsel murahan. Oppo sang selfie expert. Oppo tidak hanya mahir memproduksi ponsel pintar, kepekahan Oppo dalam membaca tren pasar dibuktikan lewat jargon selfie expert yang pada masa itu masyarakat Indonesia memang sedang cenderung selfie. Contoh produk andalan Oppo selfie expert adalah Oppo F1 mengumpulkan kualitas kamera tanpa mengurangi spesifikasi dan estetika desain. Dengan kamera utama 13 megapiksel dan sensor 212, Oppo F1 mampu menangkap lebih banyak cahaya untuk hasil jepretan yang mengagumkan. Menjuarai pasar Indonesia di 2021. Dari tahun ke tahun, Samsung sudah lama menguasai pasar ponsel Indonesia. Masuknya HP Oppo merupakan ancaman besar bagi Samsung dan produsen lain yang sudah lama mapan. Hal ini terbukti 5 tahun kemudian. HP Oppo menjadi juara pasar Indonesia versi channel dengan menguasai 24% pasar, sedangkan Samsung harus tergeser ke urutan kedua dengan 19%. Namun data berbeda dengan data Ronkebion versi Oppo berada di urutan ketiga dengan penguasaan pasar 17%. Samsung tetap juara dengan 27% dan Xiaomi menjadi rute up dengan prestasi 21. Penghargaan yang diterima HP Oppo sepanjang kiprahnya di Indonesia dan di dunia. HP Oppo berhasil menyabet berbagai penghargaan bergengsi, di antaranya juara Indonesia Top 5 Smartphone Awards Q1 2021 dengan market share 24% versi Indonesia. Juara 2 Top 5 Market Smartphone Indonesia Q4 2020 dengan market share 23,2% versi IDC. Reno 5G terpilih menjadi best 5G smartphone di ajang saluran iOS 2021. Reno 5 terpilih menjadi best kamera smartphone di ajang saluran iOS 2021. A74 terpilih menjadi most advanced smartphone di ajang saluran iOS 2021. Fit X3 Pro terpilih menjadi smartphone of the year di ajang saluran iOS 2021 dan lain sebagainya. Demikianlah profil perusahaan HP Oppo beserta sejarahnya di Indonesia dan serta deretan penghargaan yang berhasil diraihnya. Marketing mix. Seorang ahli bernama Boari Alma
menafsirkan marketing mix merupakan suatu bentuk strategi dalam mengombinasikan berbagai macam kegiatan marketing agar tercipta sebuah kombinasi maksimal sehingga akan muncul hasil yang paling memuaskan. Marketing mix atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan bahwa pemasaran menjadi fondasi model dasar suatu bisnis. Istilah ini dikenal pertama kali oleh seorang profesor marketing pada 1948 yang terinspirasi dari jurnal koleganya Profesor James Willion. Maksudnya, marketing mix dapat didefinisikan sebagai suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen dalam produk. HP Oppo adalah perusahaan teknologi yang berkiprah sejak era pra-smartphone. Berbagai macam produk pun pernah dijajal HP Oppo. Walaupun mengalami banyak kesulitan untuk penetrasi pasar, HP Oppo akhirnya sukses menjadi produsen smartphone papan atas sampai sekarang. Harga HP Oppo berkisaran antara 1 juta sampai 5 juta. HP Oppo menjadi salah satu merek HP yang cukup diminati di Indonesia belakangan ini. Branding HP Oppo yang cukup kuat beberapa tahun terakhir membuat vendor asal Tiongkok ini punya nama bagus secara merek di Indonesia. Tidak heran jika HP Oppo selalu masuk top 5 vendor smartphone di Indonesia dari berbagai analis. Hal tersebut juga dipengaruhi karena marketing Oppo yang cukup agresif di Indonesia. Mereka sering mengangkat brand untuk mengoperasikan produknya. Lini produk Oppo di Indonesia cukup kuat. Ada beberapa lini seri yang ditinggalkan, namun ada juga yang baru. Berikut lini produk HP Oppo yang umumnya hadir resmi di Indonesia. Flix, tempat dalam marketing mix disebut sebagai saluran distribusi, saluran di mana produk tersebut sampai ke konsumen. HP Oppo tersedia di berbagai toko HP atau counter, bahkan banyak juga penjualan online di Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Promotion, boyband asal Korea 2PM menyiapkan lagu yang dikenal sebagai From You Soul dalam kesempatan promosi dengan HP Oppo untuk menunjukkan mereknya di Thailand pada tahun 2010. Kesimpulan, HP Oppo masuk Indonesia tahun 2013. Pada bulan April 2013, Oppo memulai penetrasi ke pasar Indonesia dengan memperkenalkan Oppo Find 5. Sebelum adanya Oppo Image, produk Cina di Indonesia cenderung negatif. Produk pabrikan Cina dikenal sebagai produk murah dengan kualitas relatif di bawah ekspektasi dan kurang awet. Akan tetapi produk yang satu ini sudah diuji dan dijamin awet, dan sekarang bukti nyatanya sudah banyak dijual di pasaran, dan alhasil sekarang peminat HP Oppo ini sangat banyak di kalangan masyarakat. Saran: pertahankan kualitas HP Oppo karena sudah banyak dipercaya oleh kalangan masyarakat agar rating penjualan tidak menurun, dan semoga lebih sukses ke depannya.
Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.